Terima kasih masih bersama YPB Movie. Sambil menunggu manga yang lainnya rilis, YPB kali ini akan bahas manga seru lainnya, yaitu Dragon Ball Dark Demon Rail Mission. Menceritakan kembali di mana saat Trunks pergi ke masa lalu untuk mengalahkan Frieza dan ayahnya. Trunks datang menggunakan mesin waktu yang melakukan perjalanan dari 20 tahun ke depan. Setelah itu, cerita berlanjut pada Trunks yang telah melampaui kekuatan Super Saiyan 1 untuk bisa mengalahkan Cell yang mengancam bumi. Trunks harus bisa membawa kedamaian ke dunia ini juga. Dalam pertempuran yang sengit dan penuh perjuangan, Trunks akhirnya bisa membawa kedamaian baik untuk masa lalu dan masa depannya. Tiba-tiba, ketika Trunks membuka matanya, dia berada di suatu tempat yang sangat asing. Dia penasaran di mana dia sekarang. Seorang wanita tiba-tiba muncul dan berlari mendekati Trunks. Wanita itu memanggil Trunks dan lalu melompat seperti ingin menangkap Trunks. Namun Trunks segera menghindarinya hingga wanita itu nampak sangat kesal dengan Trunks. Bahkan tubuhnya sampai terperosok dan menghantam lantai dengan sangat keras. Nah, wanita itu kita tahu ternyata adalah Kaioshin waktu. Dia langsung memarahi Trunks karena telah mengacaukan waktu dengan mesin waktunya. Bahkan dia sebagai Kaioshin waktu saja sangat khawatir dengan kejadian gak terduga yang sudah dilakukan oleh Trunks. Di sini Trunks ingin menjelaskan sesuatu, namun Kaioshin waktu memintanya untuk diam saja. Kaioshin waktu menegaskan kalau Trunks tidak akan bisa menyangkal apa yang sudah dia lakukan. Dia sudah punya bukti tentang kesalahan Trunks yang terdapat dalam gulungan rahasia milik para dewa. Di saat gulungan itu dibuka, terdapat gambar seperti layaknya pulau. Tapi Trunks memberitahu kalau dia sama sekali nggak pernah melihat tempat ini sepanjang sejarah. Apa yang dia lakukan untuk menciptakan benda ini? Namun, masih dengan marah-marah seperti anak kecil, Kaioshin waktu minta Trunks untuk mengatakan apa tujuannya di tempat itu. Trunks sendiri jadi bingung dengan apa yang wanita itu katakan. Dia sendiri nggak tahu soal tempat yang ada di dalam gulungan itu. Kaioshin waktu jadi penasaran apakah yang Trunks katakan sekarang adalah benar. Di sini Trunks membenarkan itu. Nah, Kaioshin waktu jadi panik dan pusing 7 keliling karena ternyata ada orang lain yang mengganggu ruang waktu selain perjalanan Trunks dengan mesin waktu sebelumnya. Sebaliknya, Trunks penasaran ada di mana dia sekarang. Kenapa dia bisa berada di sini? Burung Toki kemudian datang juga ke tempat mereka. Kaioshin waktu menjelaskan kalau tempat ini disebut sebagai sarang waktu. Ini adalah tempat untuk mengamati lebih jelas soal aliran waktu dan ruang dimensi. Kaioshin waktu memperkenalkan dirinya beserta burung Toki-Toki bahwa mereka bertugas di sini. Tugas Kaioshin waktu adalah melindungi tatanan waktu supaya berjalan semana mestinya. Alasan dia membawa Trunks ke sini karena dia menemukan Trunks melakukan perjalanan melalui waktu dengan sebuah mesin waktu. Dan alhasil apa yang Trunks lakukan telah mengubah garis waktu sebenarnya. Di situ Trunks langsung terkejut dan penasaran apakah yang dia lakukan ini adalah kesalahan besar dengan melakukan perjalanan ke masa lalu dan masa depan. Kaioshin waktu memberitahu kalau itu merupakan kesalahan fatal. Dia jelaskan perjalanan waktu sangatlah berbahaya. Satu kesalahan kecil dapat menghancurkan segalanya. Bahkan Kaioshin waktu sendiri juga dilarang melakukan perjalanan waktu. Trunks semakin tercengang mendengar fakta tersebut. Jadi, yang bisa Trunks lakukan adalah minta maaf karena dia nggak tahu soal waktu yang ternyata sangat fatal akibatnya. Kaioshin waktu senang mendengar itu. Baginya, Trunks akhirnya mengerti dan paham soal masalah ini yang sangat serius. Dan untuk gambar ini, bukan Trunks pelakunya. Karena itu, mereka harus bisa menemukan orang tersebut jika memang benar-benar bukan Trunks pelakunya. Trunks menyadari kalau misi ini sangatlah berbahaya. Jadi Trunks menawarkan dirinya untuk mencari dan menangkap orang yang bertanggung jawab. Trunks menjelaskan jika dia juga membuat masalah karena menggunakan mesin waktu, Trunks nggak bisa begitu saja minta maaf. Jadi dia akan membantu Kaioshin waktu menyelidiki siapa dan apa penyebab yang membuat aliran waktu terganggu. Tapi di sini Kaioshin waktu yang punya isi otak cuma 2 MB nampak pusing mendengar omongan Trunks. Kaioshin waktu menyadari kalau Trunks sama sekali nggak bohong. Dan sepertinya Trunks nggak bermaksud jahat padanya juga. Tapi dia sebagai Kaioshin waktu nggak boleh membiarkan hal ini luput dari perhatiannya juga. Kemudian dengan kemampuannya, Kaioshin waktu merubah pakaian Trunks menjadi baru sebagai tim patrol.
Kaioshin waktu memberitahu di bawah pengawasannya dia mengizinkan Trunks untuk ikut campur dalam urusan ruang waktu. Dia menjadikan Trunks sebagai tim patrol yang menjaga aliran waktu. Kaioshin waktu menjelaskan tempat yang bakal Trunks tuju, di mana itu adalah tempat yang sebelumnya tidak pernah ada dalam sejarah. Trunks tentu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mereka datang ke tempat tersebut, Kaioshin waktu merasakan ada seseorang yang juga berada di tempat ini. Rupanya di sana ada 3 orang yang salah satu dari mereka memiliki rambut seperti Goku. Wanita bertopeng berbicara pada mereka soal kekuatan energi jiwa yang sedang mereka rencanakan. Tujuan mereka akan mendapatkan energi yaitu Ki. Dan setelah mereka mendapatkannya, maka mereka akan bebas. Kemungkinan terbesar mereka terjebak di tempat ini. Wanita bertopeng kemudian melakukan sesuatu dengan tongkatnya yang ternyata menciptakan portal ruang waktu. Melihat mereka menggunakan portal dimensi, Kaioshin menyimpulkan kalau mereka adalah penyebab rusaknya aliran waktu. Rupanya merekalah orangnya. Kaioshin waktu segera mendatangi mereka dan menghentikannya. Dia memperkenalkan diri sebagai patroli waktu dan kedatangannya untuk menangkap para pembuat masalah. Sedangkan untuk Trunks nampak masih diam mendengarkan omongan Kaioshin waktu. Namun ketiga orang itu nampak cuma diam melihat tingkah konyol yang Kaioshin waktu lakukan. Hal ini sedikit membuat Kaioshin waktu malu karena dia cuma melakukan pose sendiri. Jadi dia minta Trunks untuk melakukan gaya pose sepertinya juga. Trunks sendiri minta Kaioshin waktu untuk fokus pada mereka daripada melakukan hal-hal yang gak dibutuhkan. Setelah mendengar ucapan Kaioshin waktu, wanita itu akhirnya paham siapa orang yang kini ada di hadapan mereka. Meski begitu, mereka nggak takut sama sekali pada Kaioshin maupun Trunks. Malahan, salah satu di antara mereka menembakkan sebuah serangan laser besar pada Trunks dan juga Kaioshin waktu. Mereka sama sekali nggak mau diganggu. Melihat laser datang, Kaioshin waktu nampak sangat ketakutan. Tapi untungnya, Trunks segera menepis laser itu dan menghancurkannya menggunakan pedang kebanggaannya. Namun tiba-tiba, di saat merasa aman, pria yang rambutnya mirip seperti Goku datang menyerang Trunks dari balik asap. Pria tersebut berhasil menghantam Trunks sangat ganas, bahkan Trunks sampai melepaskan pedangnya. Saking kencangnya, Trunks terdorong sangat jauh, membuat Kaioshin yang melihatnya sangat cemas. Wanita itu minta kedua anak buahnya untuk mengalahkan Trunks dan Kaioshin waktu sekaligus. Namun tiba-tiba pria itu nggak bisa menggerakkan sedikit pun tubuhnya yang membuatnya penasaran apa yang terjadi. Rupanya itu adalah kemampuan dari Kaioshin waktu di mana dia bisa melakukannya untuk membuat seseorang nggak bisa bergerak sama sekali. Dengan nggak bisa bergeraknya pria itu, Kaioshin waktu merasa senang dia akhirnya bisa menangkap salah satu dari mereka. Tapi tiba-tiba di sampingnya melesat seseorang yang sepertinya adalah Trunks. Mereka sedang bertarung sengit sampai membuat Kaioshin waktu melongo. Di situ Trunks mendapatkan luka yang cukup parah dengan tubuh yang berlumuran darah. Hal ini tentu membuat Kaioshin cemas apakah Trunks baik-baik saja. Trunks yang gak mau Kaioshin khawatir memintanya untuk tidak mencemaskannya. Dan nampaklah pria tersebut datang lagi ke hadapan Trunks tapi belum melakukan serangan lagi. Trunks menyadari kalau pria itu sangatlah kuat. Jadi, dia harus berhati-hati ketika bertarung dengannya lagi. Karena itu, Trunks sekarang akan bertarung dengan serius dan segera merubah tubuhnya menjadi bentuk Super Saiyan. Trunks meledakkan kekuatannya begitu sangat besar yang meluas di tempat itu. Tapi tampaknya, Trunks cuma baru menggunakan Super Saiyan 1. Setelah itu, dia menghilang dari tempat itu dan langsung melakukan serangan cepat pada pria bertopeng. Yang rupanya pria bertopeng masih bisa menahan pukulan yang Trunks lancarkan. Sebaliknya, pria bertopeng melepaskan serangan dengkul untuk membalasnya. Di situ, Trunks juga berhasil menahan serangannya. Lalu, Trunks menembakkan serangan laser yang membuat pria bertopeng terpaksa harus melepaskan Trunks. Mereka kemudian lanjut melakukan jual beli serangan sengit dengan benturan pukulan dan tendangan yang amazing. Habis itu, baik Trunks maupun pria bertopeng sama-sama melepaskan pukulan mereka bersamaan. Gak disangka, Trunks lah yang berhasil mendaratkan pukulannya pada topeng pria itu hingga menghancurkan sebagian topeng tersebut. Wanita dan pria satunya nampak cuma melihatnya dengan penuh serius. Kaioshin waktu memuji kekuatan Trunks yang ternyata cukup luar biasa juga. Dengan begini, dia punya pengawal yang kuat, bukan? Melihat temannya diratakan, kedua orang itu nampak sangat kesal
Terlebih pria satunya masih nggak bisa menggerakkan tubuhnya. Namun dia mengingat kembali bahwa wanita itu yang bernama Toa sudah memberinya kekuatan dan kebebasan selama ini. Jadi dia nggak boleh membiarkan kelompok mereka kalah oleh tim patrol. Dia segera meledakkan kekuatannya secara besar-besaran yang mengeluarkan aura ki sangat luar biasa. Kaioshin waktu sontak terkejut melihat itu. Kemampuan beku yang dia gunakan mampu dihancurkan oleh kekuatan pria itu sangat dahsyat. Setelah itu, pria itu langsung melesat cepat menyerang ke arah Trunks. Dia menggunakan kecepatan tinggi hingga dalam sekejap sudah berada di hadapannya. Trunks saja langsung terkejut nggak menyangka kenapa kecepatan pria itu bisa segesit ini. Dia segera melepaskan serangannya pada Trunks untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba serangannya malah dihentikan seseorang dengan menggunakan tembakan laser. Rupanya yang melakukannya adalah pria bertopeng. Temannya penasaran kenapa pria bertopeng malah membantu Trunks dan mengkhianatinya. Pria bertopeng mengatakan dia seperti telah sadar karena sebelumnya merasa sedang dalam pengaruh sihir wanita itu. Di situ dia menghancurkan semua topengnya juga untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah anak buah wanita itu. Wanita itu sedikit kesal, kontrol mental yang dia gunakan kini sudah berhasil diatasi pria itu. Kaioshin waktu jadi terkejut, wanita itu ternyata menggunakan kemampuan pengendali mental. Dan tanpa diduga semua orang, pria bertopeng tersebut ternyata nggak lain adalah ayah dari Goku, yaitu Bardock. Bardock langsung memilih bergabung dengan Trunks untuk melawan wanita dan pria itu. Bardock mengakui dirinya telah berbuat salah dan entah bagaimana dia bisa dimanipulasi. Di sini Trunks yang belum tahu malah menjadi bingung siapa sebenarnya orang di hadapannya ini. Suaranya terdengar mirip seperti Goku, bahkan dia juga memiliki ekor. Trunks penasaran apakah Bardock adalah seorang Saiyan juga. Namun Bardock segera menghentikan kebingungan Trunks dengan memintanya bersiap melawan mereka. Mereka sekarang sedang dalam masa terdesak dengan harus menghadapi musuh yang sangat kuat. Dan saat ini pria sebelumnya tengah menciptakan 2 buah bola energi untuk melawan mereka. Dia menyatukannya menjadi satu hingga menghasilkan energi semakin besar. Habis itu, barulah dia lepaskan pada mereka dengan sangat ganas. Trunks dan Bardock segera menghindari serangan laser itu dengan cepat. Bardock segera datang ke hadapannya dan langsung melakukan tendangan Super Ronaldo Hati. Dari arah kiri, Trunks juga muncul dan bersiap menyerang menggunakan bola energinya. Tanpa disangka, Trunks berhasil mengenakan lasernya pada tangan pria itu. Pria itu nampak sangat kesal pada Trunks. Bardock dan Trunks kemudian bekerja sama menyerang pria itu bersamaan. Mereka melepaskan berbagai serangan pukulan bertubi-tubi. Hal ini membuat pria itu terdesak dan akhirnya memilih untuk mundur ke tempat Toa berada. Pria itu minta maaf pada Toa karena baginya ini adalah pertarungan yang mengerikan dan juga sengit. Namun Toa memuji pria itu yang bernama Mira karena mendapatkan untung besar. Dengan hanya pertarungan tadi, mereka telah mengumpulkan banyak aura ki yang dia masukkan ke dalam mesin ini. Jadi dengan untung yang banyak ini, Toa mengajak Mira untuk mundur dulu. Kaioshin waktu yang sadar itu nggak akan biarkan mereka kabur. Dia segera menggunakan kemampuan penghenti geraknya. Toa mengerti dengan kemampuan itu sehingga dia nggak bisa bergerak. Tapi dia masih bisa santai karena tahu gimana cara mengatasinya. Setelah melepaskan diri, Toa menciptakan portal dimensi dan akan segera kabur. Toa juga minta Kaioshin untuk tidak terburu-buru dalam melawan mereka. Dia tegaskan waktunya akan segera tiba di mana mereka akan datang lagi. Mendengar itu sontak membuat Kaioshin waktu terkejut. Toa memberitahu ketika kerajaan iblis dilepaskan, maka dia yakin Kaioshin waktu juga tahu konsekuensinya dari semua ini jika sampai terjadi. Setelah itu, Toa dan anak buahnya pergi dan hilang dari pandangan mereka. Lalu, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.